Penerapan PPKM darurat belum menunjukkan tren penurunan kasus baru harian COVID-19 di Indonesia. Bahkan kondisi saat ini masih jauh dari target PPKM darurat, yaitu menurunkan penambahan kasus harian hingga di bawah 10.000. Per 14 Juli 2021, kasus harian COVID-19 mencapai 54.517 kasus. Dan DKI Jakarta masih menjadi penyumbang tertinggi dengan 12.667 kasus. Hal ini tentunya berdampak langsung pada peningkatan beban tenaga kesehatan di sejumlah rumah sakit di DKI Jakarta. Salah satunya dirasakan seorang dokter di RSUD Matraman, Tiur Estika Situmorang. Saya RSUD Matraman, Pak. Di tengah tingginya tensi pekerjaan di ruang IGD. Karena lagi PPKM, jadi harus nunjukin ID card kemanapun pergi. Dr. Tiur Estika Situmorang. Saya bekerja di RSUD Matraman. Saya di RSUD Matraman ini sejak tahun 2016 dan menjabat sebagai kepala IGD. Lalu untuk di tim COVID-nya saya menjadi ketua alur tim COVID. Jadi dan sudah menjadi tim COVID ini sejak tahun lalu, sejak mulai awal pandemi ini di bulan Maret 2020. Berada di rumah sakit setiap hari membuat dokter yang juga pernah terpapar COVID ini paham betul perkembangan COVID di Jakarta. Naik dan turunnya kasus dapat dicerminkan pula dari keterisian ruang isolasi COVID, ruang ICU, dan IGD. Terlebih, saat ini lonjakan kasus membuat tensi pahlawan kesehatan ini naik. Di tahun ini sempat turun sekitar bulan Maret, April, Mei ya, itu mulai turun. Bahkan yang tadinya kami mempersiapkan ruang isolasi lebih banyak, akhirnya kami tunda terlebih dahulu. Tapi ternyata di bulan Juni ini, pertengahan Juni, itu meningkatnya sangat tajam dan bukan cuma jumlahnya ya, tapi ini kondisi pasiennya itu lebih parah dari awal pandemi sampai sekarang. Paling ya ICU memang selalu full, tapi kalau IGD full sampai ditolak-tolak itu tidak ada. Nah, sedangkan sekarang IGD full terus oksigen juga kekurangan. Nah, jadi kondisinya memang daripada awal pandemi ini menurut saya jauh lebih buruk lah. Tetap bekerja secara profesional, tenaga kesehatan berjuang demi keselamatan pasien COVID-19. Mereka rela berkorban mempertaruhkan raganya. Pembatasan mobilitas pun tak berlaku bagi mereka. Berkumpul di rumah saja bersama keluarga pun menjadi keistimewaan yang sulit dilakukan. Merelakan kebersamaan bersama keluarga, Dr. Tiur justru menggantikan keluarga pasien COVID-19 untuk menjaga, menemani, membangun semangat dan menanamkan daya juang pasien untuk sembuh, terutama ketika mental pasien terpukul akibat kehilangan orang tercinta. Masih banyak pikiran, nggak kehilangan semangat, masih perlu misalnya. Ini juga ya suami yang meninggal, tapi sempat melihat ibu. Enggak. Semangat tuh, nanti bisa sembuh ya. Insya Allah. Iya. Ya, ada ibu ya. Saya doain semuanya di sini biar cepat pulang. Makasih ya. Nih ibu bisa pulang dua yang di sini, ya. Tingginya tensi pekerjaan pahlawan medis di tanah air dikala kasus harian COVID-19 pelonjak. Tak habisnya pula mereka berharap agar tidak ada lagi masyarakat yang abai protokol kesehatan. Sehingga tidak ada lagi antrian pasien untuk mendapatkan perawatan di rumah sakit, hingga pada akhirnya Indonesia mampu melalui pandemi tanpa ada lagi korban jiwa yang berjatuhan, baik masyarakat maupun tenaga kesehatan. Masyarakat masih nggak percaya ya sama COVID. Entah itu bilangnya COVID ini konspirasi, bikinan gimana. Sekarang nggak perlu lihat itulah, tumbuhin aja rasa kemanusiaan. Coba dilihat para nakes yang
ada yang isoman, jadi harus membackup temennya yang sakit. Itu harus pakai hazmat, paling nggak kita 6 jam minimal. Lalu itu pakai hazmat itu menahan keringat, menahan buang air kecil, buang air besar, dan di sini bukan nakes doang, semuanya terlibat. Jadi saya mohon buat yang masih tidak percaya pada COVID, tumbuhin aja deh rasa kemanusiaannya udah, supaya kita nggak berlarut-larut sampai mau sampai kapan gitu. Saat semua menghilang, kau tetap setia menjaga. Kau berkorban tanpa suara demi senyum. Tetap kumpul aja bersama keluarga kalian, tetap jaga, bertemu sama orang lain harus jaga physical distancing, jangan ketemu orang dulu. Semua bisa kita lakuin dari video call, dari telepon, semuanya udah bisa kita lakukan dengan hal itu. Jadi tolong banget tetap jaga di rumah aja, gak usah kemana-mana. Mencegah terjadinya penularan COVID-19 yang terus menyebar ke berbagai kalangan, baik yang usia tua maupun yang muda. Dengan di rumah aja kita bisa menyelamatkan Indonesia, bisa meringankan beban kerja tim medis yang ada di Indonesia. Terus hargai petugas medis yang rela dari pagi sampai malam, kadang nggak ketemu sama sanak saudara di rumah, terpisah tidurnya, nggak tidur satu kamar dengan keluarga. Tetap stay di rumah, tetap jaga kesehatan dan jaga imunitas kita supaya tetap sehat. Tak pedulikan yang kau punya demi raga yang lain. Engkau pahlawan dunia, Tuhan yang kan membalas semua jerih lelah yang tak ternilai demi raga yang lain. Jerih